Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah berfirman, barang siapa yang beramal seberat dzarrah atau seberat biji atom, kalau dulu dimaknai sebagai biji sawi karena biji sawi itu kecil sekali gitu. Beramal kebaikan pasti akan kelihatan. Dan kelihatan itu akan tampak sekali nanti di akhirat. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan dan kejelekan juga yang kita lakukan, pasti nanti akan diberikan imbalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kejelekan maupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini, saat di dunia ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa barang siapa yang berbuat kejelekan itu adalah untuknya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kebaikan itu adalah untuknya sendiri juga. Dalam pengertian, kalau seseorang itu mengerjakan kejelekan pasti akan menuai kejelekan juga. Kalau seseorang itu mengerjakan kebaikan pasti akan menuai kebaikan juga. Nah, hal ini bisa kita yakinkan diri kita dengan pengalaman hidup kita semestinya. Bagi orang-orang yang mempelajari atau memikirkan pengalaman hidupnya. Contoh kecil, saat seseorang mendisiplinkan dirinya dengan waktu, dia belajar, ya waktunya makan juga makan, kalau badannya kotor dibersihkan. Itu adalah pelajaran-pelajaran, maka kita akan menuai kebaikan juga dari situ. Kalau kita disiplin, maka kita akan mendapatkan paling tidak ketenangan. Umpamanya kalau kita masuk kantor atau masuk sekolah, walaupun daring umpamanya, jam 7:30 kita sudah daring maupun sudah masuk sekolah, masuk kerja, ya kita kalau tepat waktu itu tidak ada pikiran macam-macam. Tetapi kalau kita telat, maka kita sendiri pun sebagai pelakunya itu resah, itu memunculkan kegelisahan. Keresahan dan kegelisahan itu lambat laun sebetulnya secara fisik akan berpengaruh. Orang mudah sakit dan yang lain-lain. Karena jiwa yang sakit itu mudah sekali mempengaruhi fisik untuk menjadi sakit. Sebagaimana saat ini terkenal sekali kalau imun itu bisa ditingkatkan dengan kebahagiaan, dengan tidak resah dan gelisah menghadapi corona ini. Nah, apa yang kita alami dengan hal-hal seperti itu, maka kita akan mendapatkan pelajaran bahwa kebaikan-kebaikan berupa disiplin, kebaikan berupa makan tepat waktu dan tidak berlebihan dan yang lain-lain itu pasti akan kembali kepada kita. Begitu juga kita kalau melakukan kejelekan. Kejelekan itu umpamanya tadi tidak disiplin gitu, pasti akan kembali kepada keresahan, kegelisahan pada diri kita. Belum lagi kita akan ditegur oleh atasan maupun ditegur oleh guru-guru maupun kepala sekolah. Itu membuktikan bahwa kejelekan yang kita lakukan kembali pada kita, kebaikan yang kita lakukan kembali pada kita. Nah, di tingkat yang lebih halus lagi sebetulnya, pengerjaan perintah-perintah Allah itu memberikan juga kebaikan kepada kita. Pasti, karena sesungguhnya syariat atau aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Bukan untuk Allah itu, kalau kita sholat lalu kemudian Allah menjadi lebih agung atau lebih akbar, itu tidak. Tetapi kita mengucap Allahu Akbar dalam sholat itu sesungguhnya kembali kepada diri kita sendiri, baik fisik maupun psikis kita. Belum lagi nanti kita akan menuainya juga di akhirat nanti. Nah, kesadaran bahwa ada kebaikan di akhirat itulah inti, ada balasan
baik itu balasan yang berupa kebaikan maupun kejelekan di akhirat, itulah inti dari iman itu sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah bahwa orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu adalah termasuk balasan-balasan dari perilaku kita. Maka kalau kita berhitung di dalam perilaku, sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita betul-betul percaya pada yang gaib itu, maka kita akan betul-betul mempertimbangkan perilaku dan sikap kita. Apakah itu betul-betul akan membuahkan kejelekan ataupun membuahkan kebaikan. Seperti disiplin tadi. Kalau saya tidak disiplin, saya jadi resah, saya jadi gelisah, saya diperingatkan atasan, saya dipanggil oleh guru. Maka di akhirat nanti itu adalah bukan guru, bukan atasan, tetapi kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan yang semakin kuat bahwa di akhirat nanti kita itu akan menuai kebaikan maupun kejelekan itu akan berimbas pada perilaku kita, perilaku, sikap, dan yang lain-lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam bahasa yang lain orang sering kali mengatakan karma. Tetapi karma, mohon maaf ini saya sampaikan karena saya tidak ingin ada kesalahpahaman bahwa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara itu dan selanjutnya itu karma, itu bukan. Karena karma itu adalah sebuah bahasa untuk mewakili ideologi atau kepercayaan lain agama kita. Kalau kita mengatakan karma itu ada satu ideologi atau kepercayaan dari agama yang lain. Apa itu? Di antaranya adalah orang itu bisa reinkarnasi menjadi orang yang lain di masa datangnya. Jadi kita yang hari ini itu adalah reinkarnasi kita yang dulu. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Maka kata karma itu harus, mohon maaf, kita hindari di dalam pengucapan-pengucapan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan selanjutnya itu bukan karma. Tetapi itu adalah keadilan. Keadilan, kita berbuat jelek mendapatkan kejelekan, berbuat baik mendapatkan kebaikan. Nah, intinya seperti itu. Karena banyak sekali saya lihat, saya dengar itu karma itu sudah seakan-akan menjadi bahasa pergaulan yang itu diucapkan dengan sangat entengnya. Padahal itu kata itu sesungguhnya menyimpan sebuah ajaran-ajaran reinkarnasi manusia dari dulu lalu dilahirkan kembali, sekarang nanti bisa dilahirkan kembali. Karena di dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam setiap jiwa itu bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya. Atas dirinya itu. Artinya kalau nanti ada yang lahir, ya itu jiwa tersendiri. Dan begitu seterusnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang paling penting di sini adalah kembali kita harus mengingat, menebalkan pengalaman-pengalaman hidup kita, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang jelek dari kita itu memunculkan apa? Memunculkan akibat apa? Lalu itu kita benahi. Di dalam Islam disebut muhasabah, introspeksi diri. Nah, dari situlah manusia Muslim itu bisa terus-menerus untuk meningkatkan diri. Kita harus terima dengan koreksi diri kita sendiri. Saya ternyata orang yang masih mudah marah. Saya orang yang masih iri. Saya orang yang masih dengki. Nah, koreksi-koreksi itu kita akui, lalu kita gunakan sebagai pijakan, titik untuk kita berangkat menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah yang dinamakan penggunaan pemikiran atau akal kita. Al-Quran seringkali menyarankan kita menggunakan akal pikiran kita.
itu adalah dalam rangka diantaranya membangun satu sistem di dalam diri kita sendiri untuk introspeksi, memperbaiki diri dan seterusnya begitu. Dan itu terbukti saudara bapak-bapak, betapa kemajuan teknologi itu juga apa yang sudah berkembang dikoreksi lagi, diperbaiki lagi gitu kan. HP yang dulu itu mungkin besarnya itu harus bawanya pakai tas, tapi sekarang kita cukup di saku gitu kan. Itu kan dari apa yang sudah ada dikoreksi, diperbaiki lagi. Nah, sebetulnya lebih penting lagi kita sebagai muslim itu adalah mengoreksi kita itu, diri kita, untuk kemudian memperbaiki kembali dan seterusnya seperti itu, sehingga nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, cabut nyawa kita oleh malaikat Israel, kita dalam posisi yang terbaik itu. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.